Halo penobarian, setelah sebelumnya kalian membaca mengenai peralihan kekuasaan VOC ke tangan kerajaan Belanda, di mana Indonesia dikenal sebagai Hindia oleh orang Eropa, kemudian memasuki masa baru yang disebut masa liberal. Masa liberal berlangsung dari tahun 1816 sampai 1891. Masa ini dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Aufklärung atau Enlightenment. Terima kasih Google Translate. Apa itu Aufklärung dan apa pengaruh Aufklärung terhadap kebijakan pendidikan di Hindia Belanda? Mari kita bahas. Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enlightenment. Terima kasih Google Translate yang telah membantu. Aufklärung merupakan sebuah gerakan yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-19. Aufklärung merupakan sebuah gerakan yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-17 sampai awal abad ke-19. Di masa ini, manusia menghendaki dibebaskan dari absolutisme negara dan mengharapkan sebuah kebebasan, terutama kebebasan ekonomi yang dapat menghasilkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat manusia. Faktor ekonomi ini menjadi ciri yang membedakan gerakan Aufklärung dengan Renaissance. Selain itu, masa Renaissance dikenal sebagai masa peremajaan bangsa Eropa, maka Aufklärung dikenal sebagai masa pendewasaan bangsa Eropa. Gerakan Aufklärung kemudian berdampak pada bidang pendidikan pada awal abad ke-18. Pendidikan pada masa Aufklärung menghendaki dapat membebaskan manusia, terutama dari pengaruh gereja yang telah mempengaruhi Eropa selama abad pertengahan. Sehingga corak pendidikan pada masa Aufklärung lebih condong ke arah duniawi. Aufklärung mempelopori penyelenggaraan pendidikan oleh negara yang disebut dengan sekolah negara. Sekolah negara merupakan sistem pendidikan yang penyelenggaraannya memisahkan antara negara dan gereja dan memperjuangkan toleransi. Melalui Aufklärung juga pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan. Hal ini sebagai bentuk reaksi atas penyelenggaraan pendidikan yang dipengaruhi gereja hanya memperhatikan anggota-anggotanya saja. Pendidikan pada masa Aufklärung mengusahakan penyebaran ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Dorongan akan pendidikan untuk semua orang pada masa Aufklärung semakin kuat setelah terjadinya Revolusi Prancis, yang diantaranya menghasilkan kebijakan pendidikan gratis untuk semua warga negara pada tahun 1791. Dampak Aufklärung tidak hanya dalam pendidikan, melainkan berdampak juga pada kurikulum pada saat itu. Mata pelajaran yang dianggap penting pada masa Aufklärung yaitu ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah, menggambar, dan kerajinan tangan. Hal ini berbeda pada masa abad pertengahan, yang hanya memberikan pelajaran membaca, menulis, berhitung, di samping pelajaran-pelajaran agama. Di negeri Belanda, Aufklärung hadir melalui kaum-kaum liberal Belanda yang mengerintik kebijakan pemerintah terhadap negeri-negeri jajahan dan timbul usaha-usaha untuk memperbaiki kualitas hidup negeri jajahan. Di akhir abad ke-18, gagasan-gagasan mengenai hal tersebut belum membuahkan hasil positif, khususnya dalam bidang pendidikan. Belanda hanya memberikan kebijakan penyebaran agama Kristen di setiap sekolah di negeri-negeri jajahan, bukan kebijakan pendidikan umum untuk rakyat. Pengaruh Aufklärung di Hindia Belanda identik dengan pelaksanaan politik etis pada awal abad 20, dengan salah satu penggagasnya yaitu Van de Venter. Namun sebenarnya upaya-upaya pelaksanaan kebijakan pendidikan sudah mulai ada sejak zaman pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Pada tahun 1808, Daendels memberikan instruksi kepada bupati-bupati di Pulau Jawa agar menyelenggarakan pendidikan kepada tiap-tiap rakyat di tiap-tiap kewedanan dengan membangun sekolah. Instruksi ini kemudian gagal dilaksanakan karena pada tahun 1811 Inggris berkuasa di Jawa. Gagalnya pelaksanaan pendidikan ini memiliki arti penting bahwa pemerintah pertama kali mengakui bahwa sudah menjadi tugasnya untuk memberikan pendidikan kepada rakyat. Artinya pendidikan tidak hanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, melainkan seluruh rakyat umum. Sebab penyelenggaraan pendidikan pada masa Hindia Belanda hanya ditunjukkan bagi dua golongan, yaitu anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia yang beragama Kristen.
Usaha D&S kemudian hadir pada tahun 1809 dengan adanya penyelenggaraan pendidikan kebidanan dalam rangka usaha pemeliharaan kesehatan rakyat. Sekolah ini merekrut dokter-dokter di Batavia atau Jakarta menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Di tahun yang sama, sekolah Ronggeng didirikan di Cirebon dan dikelola oleh Sultan dalam rangka memajukan kesenian rakyat dan untuk menjauhkan bangsa Indonesia dari semangat kepahlawanan. Jadi tetap ada yang namanya motif terselubung dari penyelenggaraan pendidikan ini. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak perempuan kurang mampu berusia kurang dari 12 tahun. Sekolah ini juga membebaskan uang sekolah dan lama pendidikan adalah 4 tahun dengan pelajaran menari, menyanyi, membaca, dan menulis. Perkembangan Auf Klarung terhadap perkembangan pendidikan Hindia Belanda memang kurang signifikan, setidaknya sampai berjalannya politik etis pada tahun 1901. Namun dengan adanya pengaruh Auf Klarung, para kaum liberal Belanda menyuarakan upaya kemakmuran di tanah jajahan yang telah membantu kerajaan Belanda. Upaya kemakmuran inilah yang melatar belakangi penyelenggaraan politik etis di Hindia Belanda yang akan dibahas di sesi selanjutnya. Namun sebelum itu, ada kuis yang harus diselesaikan dulu sebelum lanjut. Semangat!